Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our channel. Nah, jadi guys, ini video pertama kita di Octagon House. Saya Andika Karuliawan sebagai ayah. Aku Ratih sebagai ibu. Dan ini siapa namamu? Sila. Nah, kayak Sila ini anak ketiga kita, guys. Oke. Nah, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol ya, Mi ya. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang apa, Mi? Aku pengen tanya dulu. Apa, sayang? Mimi nih, Mimi nih. Nih, Mimi. Dulu ya, guys. Adiknya haus. Ya, duduk Sila. Nah, jadi aku pengen ngobrolin tentang Mi, tentang kehidupan di pondok. Jadi kehidupan di pondok. Jadi kita kan sebagai Apa yang mendasari kok tiba-tiba kita ngobrol tentang? ya enggak, karena mungkin teman-teman di luar sana kan belum tahu kehidupan pondok tuh dan kehidupan setelah di pondok tuh ngapain aja gitu loh, Mi. Jadi didasari dari itu. Jadi sekelas info, guys, istri saya ini lulusan mana, Mi? Di Pondok Putri di Mantingan sana. Apa dari Gontor? Dari Gontor, dari Ponpes Modern Gontor ya, di Mantingan ya, Ponpes Modern Gontor 1 angkatan Angkatan 2006. 2006. Jadi tahun 2006. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang udah tak susun, Mi. Jadi udah tak susun. Jadi aku mungkin mewakili netizen dulu ya. Mungkin netizen banyak teman-teman yang di luar sana tuh belum paham tentang kehidupan di pondok gitu. Nah, apa sih yang mendasari dulu Mami akhirnya sekolah di pondok ya? Sekolah di pondok diceritakan dari kapan sampai kapan gitu, Mi? Kalau aku mulai mondok itu lulus SD tahun 2000. 2000. Aku lulus SD kan tahun 2000 kan. Oh ya. Kita Iya, iya, iya. 2000. Tapi waktu itu Ampun dinaikin. Ya. di Pondok Putri itu masih ada sistem pengenalan dulu. Pengenalan. Pengenalan dulu. Jadi kita daftar itu belum diterima jadi santri tetap. Jadi pengenalan dulu, kita belajar dulu kayak bimbel dulu kalau umpamanya sebelum masuk kuliah gitu. Nah, kita bimbel dulu. Dulu itu waktunya 6 bulan. Jadi lulus dari Berarti lulus dari SD kan Juni ya? Juni lulus dari SD itu, SD. kan masuk tuh kita. Masuk. Itu posisi Mami udah bisa bahasa Arab, bisa ngaji Ya, nggak? belum. Belum bisa ngaji, Kalau tapi ngaji udah kan. Al-Quran. Aku basicnya kan SD udah TPA kan. Oh, Muhammadiyah ya? Di Tapi Muhammadiyah. sorenya kan TPA. TPA. Sampai udah Al-Quran, udah ngaji. Cuma belum yang pendalaman tajwid itu belum. Oh, oke, berarti cuman bisa ngaji aja. Tapi lebih detailnya kayak Ini hukumnya apa itu belum. kalau yang kayak idgham biguna dan sebagainya. Itu baru awal-awal, itu baru lima hukum tajwid yang aku pelajari. Tapi di SD. udah bisa baca Quran. Udah, kan kalau TPA di tempat Oh ya, mau ke atas. metode Boleh. Iqra kan begitu. Ya, dadah. Metode Iqra yang jilid 1 sampai jilid berapa itu jilid 6 terus nanti lanjut ke Al-Qur'an kan kayak gitu. Udah itu berarti. Udah, kalau basic untuk bacaan sholat udah ada kan, emang harus dihafalin kan waktu zaman SD. Nah, terus di situ kita itu selama calon santri itu kita ya belajar bimbel, kita masuk ke kelas juga, dibagi per kelas, dibagi kamar kelas. Udah kita belajar bahasa Arab, bahasa Berarti Inggris. posisi itu belum masuk ke gontornya. Belum, Sebelumnya. masih Calon, Tapi oke. memang udah di situ kan. Kalau dulu kan belum ada Putri 2, Putri 3 belum ada. Cuma satu aja. Satu, Putri 1. Jadi ya kita lingkupnya ya udah masuk di pondoknya, cuma kita statusnya belum santri tetap. Itu udah bayar belum? Udah bayar ke gontornya belum? Dalam artian bayar DP atau uang pendaftaran gitu? Ya paling
Pendaftaran doang sih, Mbak. Pendaftaran doang. Pendaftaran calon santri. Lah kalau yang 6 bulan itu setahu Mami bayar nggak? Bayar ada bulanannya seberapa ya, dulu tuh 110 apa 120 aku lupa. Tiap bulan. Per bulannya. Ya, itu udah Berarti ya koyo nganu ya. Kayak sekolah ya, kayak istilahnya ambil short course gitu ya. Oke. kalau sekarang sih udah diperpendek lagi, jadi intens itu berapa, mungkin 10 hari atau itu untuk ujian, dah habis itu langsung keterima kayak gitu. Kalau dulu lebih lama sih, jadi hitungannya itu lu sama teman-teman yang di luar yang sekolah biasa itu kita telat setengah tahun gitu. Tapi kalau sekarang sih bisa sih hampir kayak beriring. Oh, udah lebih cepat nggak 6 bulan gitu? Jadi cepat kita daftar, tek, udah langsung ujian, ada pengumuman lulus apa enggak, atau kalaupun lulus di mana tempatnya itu kayak gitu. Oke, berarti sistemnya hampir mirip dengan sekolah SMA biasa, yang membedakan hanya ini ya, ada proses penjajakan untuk atau Kalau dulu karena tesnya itu berarti ketika masuk 6 bulan itu pasti keterima nggak di Ngontor? enggak. Nggak mesti. Lah terus kalau yang udah masuk nih 6 bulan nih, ternyata dia nggak keterima tuh. Ada ini lagi, ada rentang waktu lagi kayak dikasih Remedi. remedi kayak remedi Oh, ada gitu. berapa bulan remedinya? Enggak nyampe berbulan-bulan sih. Oh, andai kata itu masuk, berarti yang lulus remedi itu akan ngejar yang udah masuk Ngontor dong? Iya, udah nanti kan setelah kalau nggak salah itu apa ya? Aku lulus tuh langsung di sana apa pulang dulu ya? Aku lupa soalnya. Oh, berarti tapi langsung sekolah. Maksudnya dalam waktu dekat itu langsung perkenalan di Ngontor Ya, gitu. aku lupa waktu itu tuh karena di Gontor sendiri kan juga kurikulumnya itu nggak kayak di luar. Dia kurikulum barunya itu setelah Syawal, setelah 10 hari itu, pokoknya setelah Lebaran. Oh, kurikulum barunya. Kurikulum barunya Hitungan- mulainya hitungan itu 1 hari Syawal. pertama Dia itu? Syawal, pokoknya bulan Syawal. Oke. Bukan bulan Juni, tapi Tapi bulan Syawal. Ramadannya pulang libur. Iya, kalau di Gontor itu kita kenal 50 hari liburnya. Sebelum 10 hari dan 10 hari sesudah. Pokoknya selama Ramadan. bulan Ramadan. Oh. Jadi full gitu kan. Oh, oke. Oke. 50 hari sih emang, 50 hari abis itu nanti kita masuk. Nah, oke, menarik nih. Tapi sejarahnya masuk Gontor itu tuh apakah dengan keinginan pribadi atau dengan paksaan? Oh, paksaan. Iya. Oh, karena apa? Karena memang tidak ada kemauan atau apa yang mendasari Mami akhirnya masuk Gontor tuh? Ya dasarnya manut miturut dawuhe bapak. Oh, berarti nurut bapak gitu ya Iya, istilahnya. bapak yang pengen aku mondok. Oke. Dulu tuh ada beberapa pondok yang di ini gitu loh, maksudnya di Akan jadi rekomendasi gitu. Awalnya tuh dulu di Solo, kalau nggak salah tuh Asalam apa ya? Assalam. Dulu tuh di situ. Terus ternyata tanteku yang dokter, Tante Nela. Oke. Tante Nela itu ngerekomendasiin dicoba datang ke pondok ini dulu gitu, ke Di Gontor Gontor itu, dulu, Gontor oke. Putri. Soalnya Tante Nela itu pernah kayak apa ya? Pernah kayak Ngajar gitu? Bukan, praktek ke Oh, dokter, praktek ke dokter. Koas gitu, kayak koas gitu. tapi di bagian kesehatannya, Oh, oke. kesehatan santrinya Oke. kayak gitu kan. Ya udah akhirnya bapak kita datengin ke sana waktu itu mau Idul Adha Pak ya. Udah mau Idul Adha waktu itu, zaman itu Pak. Posisi aku masih SD ya, kelas 6 ya. Terus bapak, aku mantep sama pondok ini gitu. Oke, apa ya menurut Mami yang mendasari bapak pengen anaknya, karena kan Mami anak tunggal ya di keluarga tuh. Nah itu apa yang mendasari bapak tuh pengen beneran kamu ke Gontor gitu? Kira-kira aja. Kira-kira ya pengen anaknya pinter lah. Kan kalau pinter nggak harus ke Gontor tuh. Enggak, maksudnya itu dalam gini, kalau bapak tuh selalu bilang, bapak nggak akan ninggalin kamu harta, Heeh.
kowe tak sekolahke sing pinter, kowe Oke. golek donyamu dhewe Oh, gitu. oke. Dari ilmu itu golek donyamu dhewe kayak gitu. Tapi bapak nggak akan apa ya, ninggalin harta, karena harta Oke. mau seberapa pun tuh nggak akan Nggak dibawa. cukup. Oh, nggak akan dibawa mati. kemana-mana. Dan belum tentu bapak pas meninggal itu bisa meninggalkan sesuatu. Oke. Nggak, maksudnya tuh beliau itu almarhum itu nggak ngejamin gitu Oke. loh. Karena kan orang rodanya muter terus Iya, kan. iya, 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 gitu. iya. Terus. Mi kayaknya kacamata copot aja deh, Mi. Takutnya mantul. Oh gitu. Oke. Terus, oke, dari dasar itu, nah ini buat mungkin kita yang udah jadi orang tua nih, kita punya anak nih nanti, butuh apa ya? Butuh validasi gitu, Mi. Berapa lama sih untuk Mami sebagai anak saat itu mengamini keinginan bapak tuh? Karena pasti ada rebelnya kan, pasti ada berontaknya ya istilahnya. Wah nggak mau, aku pengen temen-temen nanti ketakutan dulu deh. Ketakutan dulu apa? Tapi namanya juga anak, pas itu posisi aku masih SD kan. Hmm. Di pondok tuh gimana? Aku kan awalnya tuh gimana ya, kamu di sana gitu. Ntar kalau butuh apa-apa dijenguk kayak gitu. Lah aku nggak bisa pulang, ya nggak bisa, tidurnya di sana. Dan posisi, ini tuh aku belum tahu Mantingan itu daerah mana tuh, aku belum tahu. Oh masih antah berantah gitu ya? Tahunnya itu waktu itu kan ke rumah Simbah dulu di Rembang. Oke. Abis itu blablas kemana-mana lewat hutan kayak gitu. Ini aku mau sekolah di mana? Kok di dalam hutan gitu? Kayak gitu. Oke. Kok jauh. Ternyata tuh aku baru tahu, oh ternyata itu daerah Jawa Timur. Dan aku lihat peta, kok jauh. Kok jauh gitu? Kok jauh ya namanya. Abis itu ya selama kan, karena posisi aku udah tahu pondoknya di mana, tapi posisi aku masih sekolah SD kan. Masih belum ujian deh kayaknya. Setiap pagi tuh aku bilang, Bapak, Pak aku nggak mau mondok, Pak aku nggak mau mondok. Apa yang lantas timbul di benak bapak waktu itu? Pernah itu saya tak inget-inget banget itu. Kan lagi diantar tuh Iya. sekolah tuh, nyampe pasar Jember tahu kan? Iya. Nah baru sekolah lagi macet-macetnya. Aku bilang gitu, Bapak tiba-tiba Berhenti. gitu. Oke, kue rasa mondok kayak gitu. Tapi kue yang ngon wedhus, ora tak bakal tak sekolah kayak koyo konco-koncomu. Gitu. Oh, dengan Terus anu ya. saiki kene habis ini saat ini juga tak bahasa Indonesia aja ya. Saat Iya. ini juga kita balik pulang ke rumah. Wes nggak usah lulus dari SD sekalian. Itu berarti posisi kelas 6 ya? Iya kelas 6 Udah SD. mau ujian. Udah mau ujian. Oh, diomongin gitu. Oh, aku ya takut lah ya. Oh, terus. Anak cewek SD udah diomongin kayak gitu, lah takut lah Terus, ya terus. Gitu. Enggak ya udah akhirnya nangis ya enggak aku mau Berapa hari sekolah, nangisnya? gitu. Ya masih tetap berulang kayak gitu ya, berantem Oh, sama bapak tetap kayak ada gitu. rebelnya ya. Tapi ya gimana? Sampai lulus pun, sampai terima rapor pun, sampai apa ya, kayak wisudaan gitu lah zaman sekarang tuh. Ini kayak perpisahan kelas gitu, itu juga tetap nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan, bapak maksudnya luluh Tetap atau tekadnya gimana, tetap ke pondok itu. gitu ya udah, mau nggak mau mepi meneh yo, kita nggak bisa ngurusin apa-apa sendiri. Iya. Kita mau daftar ke SMP pun juga harus jalur orang tua kan. Oke. Kayak gitu ya wis Bang, terima Akhirnya manut Bapak. bapak. Oke. Dari proses masuknya pondok pertama kali itu, ini udah masuk ya Mi? Tadi kan proses masuk tuh. Terus sekarang ketika masuk itu, hal menarik apa yang kamu dapatkan di sana? Oh ternyata misalnya, apakah gak seseram apa yang aku pikirkan atau apa gitu? Ya kalau dibilang serem sih enggak. Enggak, maksudnya hal menariknya itu loh. Hal menarik apa yang excitednya itu apa ketika masuk pondok pertama kali itu? Belum sih, belum ada excited. Belum ada, masih Jadi flat. Masih flat. Oh ya, disuruh apa namanya dulu tuh kan Ngaji. masuk. Ada kayak tes lisan gitu, kayak wawancara sama ustadzahnya itu. Bacaan sholat, terus praktek wudhu, Oke. terus yang ngaji kayak gitu. Standar lah ya. Standar. Tapi bentar. Sebelum itu berarti itu udah diterima posisi.
itu kan masih calon. Cuma Enggak, ini posisi udah terima. Posisi ketika Mami udah masuk Gontor, udah diterima masuk Gontor. Oh, udah resmi. Udah resmi, Nah, udah oh, resmi, iya, udah iya. resmi nih. Heeh. Hal menarik apa yang diperoleh gitu? Oh, kalau ternyata pindah kamar itu kita usung-usung sendiri. Kan kita dibekali nih, Tadinya sing di 6 bulan itu. kan kita masuk nih, kita dibekali nih. Ini ada lemari nih buat kamu kayak gitu. Heeh. Ini segini nih umpamanya, tapi lebih kecil lagi. Di lebih luar pendek itu? Lagi. Apanya di luar? Di aula gitu. Loh, enggak, maksudnya kan di Oh, kamar. udah masuk. Oh, udah masuk dulu kamar. Kan kita masuk terus habis wawancara dibagi Oke, kamar, dibagi terus kamar. kelas. Di kamar kan kita ada berapa orang ya, banyak gitu kan. Heeh. Lemari berjejer gitu. Heeh. Ya. Udah, ini bekal lemarimu sampai Lulus. sampai lulus kayak gitu. Ini bekal Oke, awal nih oke. lemari. Ternyata kita mau pindah ke apa namanya? Kan dari gedung satu ke gedung yang lain itu, kita kan otomatis udah bukan chapel, kita pindah ke gedung resmi Oke, tuh yang oke. di belakang kayak gitu. Kita ini gotong sendiri lemarinya. Kopernya toh? Lemarinya. Lemarinya digotong sendiri. Iya, kita Enggak yang disiapkan kayak aku bayangan karena jujur aja kan belum pernah masuk Gontor saya. Terus pengalaman cuma ke tempat temen ya yang di pondok tuh. Nah, itu kan lemarinya kalau di tempat temanku kan dia kasurnya susun tuh. Kasurnya tingkat. ada dipan. Ada dipannya, terus ada lemarinya ya di situ. Jadi ada orang baru masuk ya langsung nempati itu kasurmu yang di atas tuh lemarinya pakai itu gitu. Kalau itu udah hak milik gitu loh, maksudnya Oh. ya bukan hak milik nanti dibawa pulang. Iya, enggak. iya, iya, Maksudnya udah di situ itu kan udah tak dibekali. Berarti dapat lemari kasur, gitu. lemari itu bawa sendiri. Iya. Kasurnya juga. Lah iya tuh kan kasurnya kita kasur lipat, bukan kasur Oh. kasur busa yang Oh, enggak, kita kukira kasur lipat. pakai zinus atau pakai apa? Enggak ya. Oh, iya, 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 Nggak iya. tahu ya kalau sekarang. Oke, Kalau dulu oke. tuh kasur tebel banget gitu aja nggak boleh. Oh, Harus oke. bener-bener yang tipis. Menyatu dengan bumi gitu. Kita melantai. Oke, berarti itu hal menariknya. Jadi kayak ikan teri kalau kita tibobok tuh. Umpamanya Jentrek-jentrek nih, gitu. Ini di pinggir tuh lemari berjejer itu. Ada mudabiroh itu apa ya? Mudabiroh itu apa? Kakak kelas. Oh. Kakak kelas yang memang disediakan di situ Oke. untuk Mantau. handle adik-adik kelasnya Oke, gitu. apabila Kayak ada gitu. pertanyaan atau mana apa gitu. Jadi yang mimpin sholat, mimpin ngaji, nanti mimpin olahraga, dan kalau ada instruksi dari Kegiatan-kegiatan. ustadzah, kegiatan itu yang ibaratnya pengurus rayonnya, Oke. kelasnya. Nah kita tuh tidurnya kan kasur lipat kan, Hmm. ya udah tidurnya kita kayak ikan teri gitu. Oke. Jadi satu kamar itu ada 28 kita ada. 28 orang, satu kamar. Kamar. Berarti kalau ada yang ngorok satu, ketahuan semua itu. Nah, satu kamar 28 orang tuh satu kelas? Atau beda kelas? Kalau pas calon santri itu kebetulan aku nggak dapet kamar yang Adi kan kita ada dua nih kalau di Gontor tuh Adi sama Taksipi. Kalau Adi itu dari lulusan SD masuk ke sana. Oke. Kalau Taksipi Berarti kelas itu, 7 ya kalau sekarang ya. Oke. Kalau Taksipi itu yang dari lulusan SMP. Oke. Nah, yang terus lanjut SMA-nya di Gontor kayak Oke. gitu. Itu kelas 10. 10. Oke. Nah, udah habis itu kan Itu campur itu? kalau seharusnya waktu chapel itu Adi taksifi kayak gitu. Tapi kebetulan Oh, taksifi itu juga ikut 6 bulan itu? iya waktu Oh, oke, tahun itu oke. tahun masuknya. Tapi karena aku nggak dapet kamar, jadi aku gabung di rayonnya taksifi kayak gitu. Karena nggak dapat apa? Nggak dapet kamar. Oh, nggak dapat kamar. Berarti gabungnya sama si Cai itu, kayak Cai itu. Tapi Kakak tingkat tuh berarti? iya kakak tingkatku. Oh. Nanti walaupun kita masuknya sama, nanti lulusnya lulus yang taksifi duluan. Kan Paham, mereka paham. cuma 4 tahun. Ya. Oke. Nah, kalau tadi cerita tentang masuknya, sekarang teman pertama kali yang kenal di Gontor siapa? Ingat nggak?
temen pertama kali yang kenalan dan tahu di Gontor tuh, yang sekarang masih ada. Kan ketemu kan sama temen-temen tuh. Nah, iya, tapi dalam satu angkatan itu siapa yang pertama kali kenal? Siapa ya? Kalau di kamar yang itu tuh ada temen tuh yang ini banget tuh. Siapa namanya? Dari Aceh, namanya Atin. Oke. Terus dari Kediri kalau nggak salah, Heeh. namanya Putri. Terus ada juga dari Surabaya, Wahyu namanya. Oke, terus Tapi sebenarnya aku masuk situ itu ada temen SD ku yang ikut. oh akhirnya ada teman SD Bapaknya juga akhirnya ini. ikut bapak, nyontoh bapak. Oh jadi bapak influence ya orangnya. Influence untuk mengajak bapak-bapak lain untuk menyekolahkan di Gontor gitu ya. Aduh, aku dulu, loh, kan aku kan kaget karena nggak ada cerita-cerita. Oke, nggak ada. Nggak ada cerita-cerita, dia pun gitu tahu-tahu loh Peh, kayak ngapa? Teh itu siapa? Dia tuh namanya Latifah kan. Oh Latifah. Kamu ngapain? Latifah tuh yang dulu tilik kita itu, yang jualan baju bukan? Yang suaminya jualan baju. Di Menara. Oh, di Menara itu. Oh ya. Oh itu Gontor. Teman SD dan teman Gontor. Tapi nggak sekelas. Akhirnya nggak sekolah karena waktu itu tuh dia nggak lulus, terus Remedi juga nggak lulus, akhirnya dia pindah ke Pabelan. Pabelan itu pondok lain. Muntilan, di Muntilan. Oh yang Gontor Muntilan. Gontor. Oh Tapi bukan pondok Gontor. kayak pondok alumni Oh gitu oke. lah. Terus. Di Pabelan situ akhirnya di situ. Oh. Berarti bukan Gontor. Bukan. Ngomongnya agak kenceng dikit biar kedengeran nanti di mic. Iya, bukan. Oh ya. Oke, berarti Tauku itu bukan pondok Gontor, bukan cabang juga, tapi kayak pondok punya nyalumnya atau gimana gitu. Oke. Terus kan yang Papi tahu kan Gontor itu dari film Negeri Lima Menara itu, iya. Nah itu sama nggak sih kalau vibes-nya itu di Gontor Putri gitu? Apakah lebih Hampir mirip sih, hampir mirip. juga ada apa penanaman akhlak juga ada terus sama ya? Nah, ini pelajarannya sama. Oh sama, Cuma oke. karena kita tempatnya berbeda aja. Oke, siap. Dan ada nggak yang temen yang akhirnya nggak kuat gitu? Udah jalan gitu? Ada. Salah satunya artis itu ya? Oh itu pas aku itu tuh kelas 1 di Oh dia cuma bertahan 1 tahun? Belum sampai 2 tahun. setahun apa 2 tahun ya? Jadi ada artis terkenal guys ya, tidak disebutkan namanya itu keluar dari Gontor ya, karena tidak kuat ya. Jadi itu kan nggak ada namanya, aman gitu. Tapi kan kali aja bisa ada yang bisa nembak. Oke, nah dari situ tadi udah hal menarik nih. Terus apa sih yang membedakan dari di SMA, belajar di SMA gitu? Ya, Di beda Gontor tuh. dari kegiatan karena kita di pondok ya, kita bangun jam 3 pagi. Bangun jam 3 pagi. Jam 3 itu udah harus siap-siap ke masjid. Di sana Subuhan. tahajud dulu lah. Oh, tahajud Jam dulu. 3 kok. Jam 3 tahajud dulu, guys. Tahajud sambil ngaji, sambil nunggu subuh. Oke, ngaji berarti habis tahajud ngaji. Oke. Ya terserah kamu mau ngaji boleh, kamu mau tahajud boleh, yang penting nggak boleh tidur gitu Iya. aja. Jangan nak. Ampun nggih. Itu bau sepatu Papi. Turun sini. Turun sama Papi. Mau pipek lagi? Mau pipek? Ya ditaruh dulu, Nak. Jangan di situ, Nak. Di sana, Nak. Di sana. Di sana tuh. Iya, taruh di situ. Di bawah, Di bawah, Ya. Nak. Di bawah ya. Oke, sini. Oke, 3 tahajud, ngaji, subuh. Ya, nanti Terus? nanti habis subuhan kita balik ke rayon masing-masing buat muhadasah. Muhadasah itu kayak pengenalan vocab. Vocab Arab. Iya, vocabulary. Apa contohnya?
Ya kayak umpamanya kita sekarang nih kamar, tentang kamar-kamar di dalam kamar tuh ada apa. Ya udah kita belajar itunya. Apa contohnya? Kasur, firosun. Firosun. Firosun, terus apalagi? Babun. Babun apa? Apa babun tuh pintu. Pintu babun. Terus Jidarun tembok. jidarun tembok. Nafidatun, apa nafidatun tuh jendela. Jendela fidatun. Oke. Nafidatun gitu. Nafidatun. 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 Bukan. Nafidatun. Nah, oh beda artinya. Beda dong. Apa bedanya? Enggak tahu. Yang penting nafidatun. Oke, berarti belajar vocab habis subuh. Jadi sampai jam biasanya tuh jam 4:30 sampai 5:30. Oke, setelah Nah, setengah 6. 5:30 sampai jam 6 tuh biasanya ada yang langsung ke matbah. Matbah itu dapur umum. Makan. Makan pagi, sarapan. Puasa dong harusnya Senin. Hah? Senin nggak puasa. Kita hari pertama Sabtu, Pak. Oh, Sabtu Bukan ya? Senin. Oh iya iya iya, Kita Sabtu. liburnya hari Jumat. Oh ya, oke. Nah, Terus. ya udah, ada yang makan dulu, ada yang mandi dulu kayak gitu. Oh, mandinya antri nggak? Antri. 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 Yang diantriin orangnya atau ciduknya? Ada juga ini peralatan Gayungnya. mandinya. Apalagi kenapa? Kenapa sayang? Sini, sini. Sini, kenapa? Sini. Duh, kenapa? Kenapa? Mana yang sakit? Oh, kenapa? Kena meja. Terus udah Udah. Nanti habis mandi. sampai jam 6:30. Jam Setengah 6:30 tujuh. itu selesai semua. Nanti jam 7 kurang 1/4 itu udah bel, harus berangkat ke sekolah. Oh, Jadi jam- diadepin depan Oh, sana. iya. Terus Udah, kita mulai jam 7 sampai jam 12:30 sekolah. sekolahnya Terus kelas 7 itu. Ya, kelas pagi. Oke. Gitu, semuanya. Terus habis sekolah. Habis sekolah jam 12:30 kan kita pulang tuh, dikasih waktu sebentar buat naruh buku, ganti sendal, buat wudhu. Habis itu jam itu udah langsung Sholat masjid, duhur. zuhur. Berarti nggak pas adzan dong duhurnya. Iya. Oh, Tapi dulu iya ding. Nah, iya. Oke, terus duhur. zuhur. Itu berarti ada timekeepernya gitu. Ya ada itu. Kayak- bagian keamanan kan itu. Lah ya. Oh, ada bagian Kan keamanan. bagian keamanan sendiri, bagian taklim sendiri. Taklim itu yang ngurusin kita jadwal kita ke masjid, kita ada Oh. sekolah sore kayak Yang gitu. ngingetin. Heeh. Oke, terus. Ya udah, habis itu habis sholat kita makan siang sampai jam 2 kurang 1/4 kalau nggak salah. Soalnya jam 2 itu udah mulai kelas sore. Oke. Kelas sore itu hampir mirip tapi cuma satu pelajaran sih. Oh, oke. Pelajaran sampai jam 3. Jam 3 kita cuma ada waktu 10 sampai 15 menit buat udah ganti-ganti wudhu, balik lagi ke masjid, sholat asar. Habis sholat asar biasanya nggak langsung pulang ke rayon, kita ngaji bareng satu rayon di masjid. Iya, terus. Habis itu jam 4 kita balik lagi ke rayon buat mandi. Ada yang jajan, ada yang mandi. Jajan, emang ada ini ciloknya Di- gitu? Enggak. Oh, enggak. Ya maksudnya di dalam pondok itu Kantin. ada kantin, ada koperasi, Ah. ada kafe. Ada kafe. Kafe di sini itu jangan disamain kayak kafe di sini buat nongkrong-nongkrong. Berarti aja. ada kafe, ada jajan. Kalau kafe di sana itu jajan basah. Kalau apa? Kiftir. Ya pokoknya kafe kantinnya itu dibagi dua, kantin kering sama kantin basah gitu. Iya. Oh, jangan, ini punya mami sayang. Jangan ya. Iya. Terus berarti ada uang jajannya dong. Ada. Berapa uang jajannya? Pokoknya kan karena Ini guys, review uang jajan anak gontor guys. waktu itu tuh pokoknya sebulan tuh aku cuma dikasih 350.000 350.000 untuk 1 bulan. untuk 1 bulan. Kan 120 udah kepotong SPP. SPP sama Berarti makan. 350 dikurangi SPP 120 gitu. Oke. Itu 120 itu udah SPP sama makan pokoknya. Heeh. Kalau bayar SPP itu udah satu inilah Gus, pokoknya. Oke. Udah makan Terus sekolah.
Sisanya ya uang jajan. Sisanya uang jajan. Berarti uang jajannya 230 buat 1 bulan. 1.000 dapat apa guys? Tahun 2000 tuh. Oh, dapet. Apa? Masih dapet jajan. Tahu jajan yang alot kalau dulu Apa itu? namanya 5 minute. Kenapa 5 minute? Karena kita makannya karena dia saking alotnya 5 menit baru habis kayak gitu loh. Ibarat kata tuh lama banget makannya. Itu 500 masih ada jajan itu Iya, pas iya, zaman iya, kita iya, itu iya. masih Iya, iya. segitu 500 masih dapat makanan lah, masih dapat bakwan lah. Sekarang mah mana ada 500. Terus sekian lama berlalu, akhirnya lulus. Ya, Berapa tahun tuh? ya berarti kurang lebih 6,5 kan? 6,5 tahun. 6,5 tahun lulus, berarti langsung kuliah tuh? Enggak. Oh enggak. Terus? Karena kalau lulus dari Gontor itu kita kan setelah yudisium itu kita dikumpulin jadi satu aula sama cup dah cup. Mbah Wal mana Mbah Wal? Mbah Wal? Cari Mbah Wal yuk. Yuk cari Mbah Wal dulu. Cari Mbah Wal yuk. Mbah, gitu kepalaku kecutuk Mbah gitu. Yuk. Alah ngantuk ya Mbah. Iya sini kenang. Pangku. Iya. Terus? Dari kita tuh nanti dikasih surat pengabdian. Surat pengabdian itu bisa kita ditaruh di Putri 1 dan setelah ini berjalannya waktu adalah Putri 2, adalah Putri 3 kayak gitu. Maksudnya gedungnya, areanya sendiri gitu loh. Tuh ada. Terus sampai waktu aku lulus tuh ada baru-barunya Putri 4. Apa? Putri 4 di Sulawesi. Ayo kemana? Apa? Jajan. Minta jajan apa? Emang Jajan nggak apa? punya Nggak ada Itu jajan. pedes. Pedes itu. Itu tadi basrengnya pedes. Gitu. Terus berarti setelah 6 tahun sekolah, 2 tahun pengabdian. 1 tahun. Oh 1 tahun pengabdiannya. Mami pas itu pengabdian di mana? Di Gontor Putri 2. Gontor 2 itu mana? Ya Mantingan juga. Sampingnya. Oh Jadi sampingnya. Putri 1 sama 2 itu cuma cuma jalurnya pakai jembatan gitu loh. Oh. Disambungin pakai jembatan waktu itu. Ada jembatan penyeberangannya gitu. Iya. Jadi kalau kayak di jalan tol tuh loh, ada jembatan penyeberangan ke Putri 1 sama Putri 2. Termasuk deket sih. Iya. Berarti berarti di Gontor hampir 8 tahun ya Mi ya? Dihitung-hitung ya 7,5 lah. 7,5. Akhirnya keluar tuh dari Gontor tuh. Nah, oh ya tadi berarti ada liburnya ya? Libur. Jumat itu libur? Nggak ada kegiatan sama sekali tuh? Ada, libur itu bukan nggak ada kegiatan sama sekali. Oh tak kira terus libur kita lihat Doraemon gitu kan? Hanya nggak boleh nonton TV. Oh nggak ada TV? Nggak ada. Nggak ada TV guys, jadi nggak ada TV, nggak ada, mungkin HP nggak boleh ya? Nggak boleh sama sekali. Sekarang juga nggak boleh? Nggak boleh. Ampun makan dulu nak. Berarti nggak boleh HP, nggak boleh TV ya? Berarti ngaji terus tuh? Iya, kegiatannya kayak gitu terus dari bangun tidur sampai. Ya, yuk ke atas tuh, sama Mbah Wal ya. Ya udah kayak gitu aja setiap hari. Itu harian ya. Belum kalau nanti ada kegiatan besar, kegiatan akbar gitu. Kegiatan akbar di pondok itu ada kayak khutbatul aras. Khutbatul aras itu kayak pekan perkenalan pondok gitu. Okay. Jadi Syawal kan kita masuk. Nanti tuh ada rentetan acara khutbatul aras, ada DA, ada PG. Oke, berarti ada kegiatan besar tadi kalau liburan gitu. Kalau pas Jumat itu, berarti nggak yang tidur gitu? Enggak, Jumat itu pasti olahraga. Hah? Kan libur. Iya kan olahraga dulu, terus olahraga, terus bersih tandi full am itu bersih-bersih pondok kayak gitu. Liburnya tuh kegiatan.
Oh. Jadi istirahatnya di sana tuh yang bukan istirahat Makanya kita mami bisa sekarang rajin bersih-bersih rumah. Itu karena bawaan pondok. menyebalkan. Karena bawaan pondok itu. Oh, oke. Berarti itu. Terus liburnya yang free gitu. Yang ya udah habis Jumat itu kan kita habis olahraga, Heeh. habis bersih-bersih pondok, udah kita free. Ngapain? Biasanya kalau Jumat karena libur, biasanya ada yang dijenguk kayak gitu. Oh, jadi dijenguk orang tua itu tiap Jumat. Gih, Selalu boleh. boleh. Terus dijenguknya tuh cuma say hello aja atau ada keluar ke mall atau kemana Oh, gitu. nggak boleh ke mall, ya itu cuma di lingkup parkiran situ aja. Di lingkup parkiran. Iya kan di pondok itu, di area luar pondok itu kan ada parkiran besar, Besar. gitu kayak lapangan bola gitu kan, gede ya gitu Iya. kan. Udah itu nanti kan orang tuanya parkir pakai mobilnya sendiri, nanti ada yang gelar kayak piknik di luar Oke. pondok. Oke, berarti itu. Dan mami waktu itu di minggu pertama dijenguk nggak? Ya pasti dijenguk Oh, dijenguk sama bapak ibu. dijenguk terus. Dijenguk terus. Tiap Jumat. Enggak juga ding. Paling nggak sebulan ada 2 kali lah jenguk. Oke. Nangis nggak? Enggak. Oh, nggak nangis. Di minggu pertama nggak nangis. Ada yang nangis nggak? Ada minta pulang. Minta pulang. Ada yang sampai benar-benar pulang. Ada. Ada yang minggu pertama langsung benar-benar pulang. Oh nggak tahu ding kalau itu. Oh, Kalau di Ryan kok nggak ada deh kayaknya. oh, oke. Oke, berarti itu ya libur terus akhirnya ya 10 hari, 50 hari itu berarti pas Ramadan itu wis full itu di rumah tuh. Full di rumah aja. Oh. Berarti karena gontor putri ya, berarti nggak ada cowoknya dong. Ya nggak ada. Ya cowoknya cuma ustadznya doang. Oh, ustadznya doang, cowoknya. Dan itu pun ustadz itu mengajar ketika kita udah kelas berapa? Kelas 5 sama kelas 6. Baru ada pengajar putranya. Oh, oke. Kalau masih di bawah-bawah ustadzah semua, ustadzah pengabdian semua. Oh, oke. Kayak mami itu tadi. Iya. Jadi kita nggak ada guru luar gitu. Kita ada apa namanya? Bukaan. Iya, iya, guru, iya, iya, nggak iya. ada. Jadi semuanya murni guru pengabdian semua. Oh, oke. Ustadznya itu juga ustadz pengabdian semua yang berkeluarga. Iya, 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 iya. Ya, mau ditempatkan di gontor mana aja. Iya, 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 iya. Oke. Nah, jadi pengalaman itu ya seberapa menarikkah kalau dihitung dari 1 sampai 10 tuh? Aku 8. Mondok di Gontor tuh. Aku 8. 8. Kenapa? Ada sisi nggak enaknya apa? Ya pasti. Pasti ada lah ya. Ada. Oke, nah itu tadi berarti proses hampir 7,5 tahun ya di Gontor itu. Dan ketika keluar dari Gontor, apa yang terfikirkan? Ya udah, karena emang waktu itu kan udah ini ya, masih berlanjut loh itu selama 6 tahun itu kadang pas lagi nggak betah gitu kan pasti ngomong lah sama bapak kan, Pak, aku pengen keluar. keluar. Dan yang di luar tuh mau ngapain kayak gitu, pasti begitu. Jadi dibikin mikir lagi gitu, ini mau ngapain kayak gitu. Terus berusaha coping sendiri lah sama ini permasalahannya sendiri. Memang nggak enaknya itu karena permasalahan dari diri sendiri sih kalau masalah. Karena kan aku lulus SD, namanya juga anak kecil. Masa pubertasnya itu di sana nggak didampingi orang tua, dan kita ketemunya sama orang yang berbeda-beda suku, berbeda-beda watak, sama apalagi cewek semua. Dari Sabang sampai Merauke. Papua ada? Ada. Satu angkatan? Ada. Oh, oke. Aceh pasti ada. Ada. Ya itu tadi kan tak Iya, Aceh. Oke. ada kayak gitu. Apalagi apa ya? Nah, sampai lulus, sampai pengabdian pun tetap ada aja masalah. Kan pasti ada lah ya, masalah sama temen, apa masalah sama kegiatan kok kayak gini gitu loh. Apalagi yang namanya gagal berhasil tuh kita hadapin sendiri, cuma ada temen sama kayak gitu doang. Jadinya tetap itu setelah pengabdian
dia bilang lagi sama bapak, pokoknya aku mau keluar kayak gitu. Mau keluar, ya lah, mau ngapain? Ya mau kuliah kayak gitu. Oh, itu setelah lulus pengabdian. Mas masih separuh jalan pengabdian Oh, sih. oke. Mau nerusin kuliah kayak gitu. Sebenarnya waktu pengabdian itu kita ada kuliah juga. Oh, Kita oke. udah kuliah. Apa pesan Mami untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang pengen masukin anaknya ke Gontor? Kalau pesan aku sih, mau dipondokin dimanapun, bapak ibu harus apa ya? Bapak ibunya itu juga harus ikut mondok gitu, jiwanya. Oh, piye carane? Apa ya? Agak kenceng dikit tuh. Kalau zaman sekarang kan, nah di pondok ada masalah apa, jadinya besar atau apa namanya? Oke. Ada masalah apa sama anak-anak itu, kayak gitu. Contohnya? Belum dapat aku. Misal nih, anak kan pubertas ada di dalam gitu kan. Pasti ada masalah cekcok Sama antara temennya. teman atau apa dan lain sebagainya. Orang tua itu jangan Menghakimi. atau terlalu diktator, ya udahlah begini lah, udahlah begitu gitu. Tapi juga ikutan mondok, kayak posisikan kalau orang tua itu juga ada di dalam situ. Dia jauh dari orang tua, yang dimana kalau di luar kan ada benefitnya ya. Anak pubertas itu diayomi orang tuanya. Oke. Kalau di sana kan mereka harus ini sendiri, berjuang sendiri, ngelawan apapun yang mereka hadapi lah. Kebosanan, terus kemarahan gitu ya. Kayak gitu. Dalam artian gini ya, berarti orang tua harus belajar mendewasakan orang tua itu sendiri gitu. Mendewasakan dirinya sendiri agar tidak ikut kompor ketika ada kejadian-kejadian kecil gitu ya. Dan juga apa ya, orang tua itu gimana sih? Kalau orang tuaku itu kan bapak itu kan kok diktator sih? Ya Galak, harus. galak, harus gitu. Oke. Kayaknya wajib ain gitu. Oportunis lah. Pokoknya gitu. Gitu. Iya. Nggak boleh kamu sanggah seperti ini kayak gitu. Rencananya bapak begini kamu ikutin kayak gitu. Nah, ada bagusnya juga sih untuk di mix sama jiwanya bapak ibu yang mau mondokin anak. Karena Bismillah lillahi ta'ala, serahkan anak itu ke pondok biar dididik di sana, biar digembleng di sana kayak gitu. Jadi kalau seumpama anak nggak betah, aku begini, aku begitu. Mencoba untuk menguatkan anaknya. Kuatin anaknya. Jangan ikut melo, jangan ikut nangis. Kayak gitu. Tapi kalau memang bener-bener anaknya mau istiqomah di pondok gitu. Oke. Tapi ada analogi menarik tuh dari temanku nih. Jadi temanku ini anaknya di pondok di Asalam apa mana ya? Pokoknya Boyolali lah. Nah, itu dia punya ide menarik tuh. Anakku biar di pondok, namanya Mas Peno yang biasa tak temuin itu. Ada anak itu dipondokin itu bikin kita bisa jalan-jalan berdua sama istrinya, istilahnya. Oh, aku juga ketemu gitu. Bapak, ibu juga kayak gitu. Anak kita bisa belajar agama lebih dalam lagi, istilahnya bisa jaminan kan. Kalau orang tua kan kita pengen besok kalau kita udah nggak ada lagi di dunia, didoakan ya oleh anak ya. Dan harapannya anak ketika dididik di pondok itu bisa mengamini apa yang orang tua inginkan gitu kan, atau doa dan macam-macamnya itu ya. Dan terlebih ya keseharian ataupun mental dia juga bakal terasah juga kan, Mi? Iya sih, terasanya gini, kalau misal ya dia basicnya itu nggak ada yang penanaman jiwa islaminya kurang. Biasanya tuh kalau di luar itu aku lihat orang tua tuh yang ngemis minta didoain sama anak kayak gitu. Padahal itu udah jadi kewajiban anak gitu ya. Kan memang orang tua yang mengajar. Iya. Kayak gitu. Tapi kalau memang kurang, itu jadinya tuh kayak seolah-olah orang tua yang ngemis-ngemis ke anak buat didoain, buat ayolah kayak gitu. Padahal ya jadi istilahnya kewajiban anak ya. Dengan aku digembleng di sana itu aku sadar sendiri
selama ini aku yang didoain loh. Aku maksudnya di pondok tuh nggak ngalamin yang musibah yang bagaimana itu kan Atas doa orang tua. ada doa orang Ada. tua gitu. Yang ya sewajarnya kalau anak itu juga ikut mendoakan orang tua. Jadi dengan ini sendiri gitu loh, ada apa ya, di gemblengnya itu Inisiatif gitu, sendiri. inisiatif mendoakan orang tua. Terus setiap ujian pasti itu yang kerasa banget kalau setiap ujian itu kita antri di wartel. Kalau di pondok Wartel ya? Wartel, Iya. Iya. wartel, kita masih ada wartel waktu itu, tapi Oke. nggak tahu sekarang ya. Iya. Di wartel kita masih minta doa, Bu, minta doa kayak gitu. Antrinya ini nggak wartel yang 3 detikan nggak? Ibu, kan nggak bayar tuh dulu. Kalau di wartel ya, saya dulu waktu apa ngubungin pacar dulu, itu 3 detikan tuh. Kamu lagi ngapain? Lagi ini. Oh iya. Ya enggak sih, ya ininya sendiri sih gitu kan, Oke. antrinya panjang ya jangan lama-lama gitu, secukupnya aja Nangis nggak? gitu. Ya adalah terharunya gitu. Nangisnya apa? Pernah nangis nggak kalau telepon ketemu orang tua waktu Jumat ketemu bapak ibu gitu? Pengen apa atau apa itu? Apa yang menarik nih? Atau Ya, oh apa yang sih? waktu itu kelas 5 itu akhir tahun itu puasa kita nggak pulang. Karena Ya memang peraturannya di sana kalau udah 5 akhir tahun, oke. itu kan puasa itu termasuknya akhir tahun ya buat Lah kan kita ya. Ramadan libur. Kan itu untuk berlaku untuk kelas 1 sampai kelas 4. Oh. Nah, kalau sudah kelas 5 akhir tahun pas Ramadan kita nggak pulang. Jadi kita sampai lulus di pondok terus. Oh, Nggak iya. ada libur. Kan di setahun kan ada libur 10 hari waktu Maulid Nabi sama Maulid Nabi apa tahun baru ya? Aku lupa. Pokoknya ada 10 hari sama 50 hari yang waktu Ramadan itu sebelum masuk kurikulum baru. Nah, itu nanti kalau udah 5 akhir tahun liburnya itu cuma yang dapat 10 hari doang, habis itu yang akhir tahun waktu 50 hari itu nggak pulang sampai lulus nanti. Oke. Baru pulang. Menarik. Nah, ini karena sudah adzan, guys. Jadi kita akhiri ngobrol kita di episode pertama ini ya, Mi ya. Ya. Oke, jadi tunggu konten kami selanjutnya. Kira-kira kontennya ngapain, Mi? Apa ya? Mau di part 2 nggak ini? Kayaknya Oh, ceritaku masih iya, ngambang. masih panjang ya. Oke, berarti tunggu di part 2 lagi tentang cerita kisah Mami mondok di Pondok Ngontor. Gitu ya, Mi ya? Oke, kalau gitu terima kasih dan akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa di subscribe ya guys. Oke, dadah. Comment, share, dan subscribe. Dadah. Dadah.